wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isya Bebian Nargia, asal sekolah saya dari SMAN 2 Tambun Selatan, saya dari kelas 10-4. Kali ini saya akan membagikan review dari sebuah buku saduran berjudul Penyamaran Seorang Putri karya Indriani, terbitan Perpusnas Press tahun 2023. Buku ini terdiri dari 75 halaman dan merupakan hasil saduran dari naskah kuno berjudul Syair Saudagar Budiman yang tersimpan di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Seperti kita tahu, naskah kuno seringkali sulit diakses karena menggunakan aksara Arab Melayu dan bahasa lama. Melalui penyaduran ini, cerita berharga dari warisan budaya Nusantara dapat lebih mudah dibaca dan dipahami generasi sekarang. Isi cerita buku ini berlatar di sebuah kerajaan bahari bernama Zamin Ambar. Raja Zamin Iran memiliki 3 anak, yaitu Jayaputra, Siti Jauharmanikam, dan Siti Bendahara. Cerita dimulai ketika Jayaputra, sang putra sulung, berkeinginan untuk berlayar ke negeri seberang demi mencari pengalaman baru. Sang ayah sempat keberatan, namun akhirnya mengizinkan. Seiring waktu, Jayaputra tidak kunjung kembali. Sementara itu, Raja Zamin Iran dan istrinya meninggal secara tragis akibat diracun, meninggalkan kedua putri mereka dalam keadaan duka mendalam. Siti Jauharmanikam dipenuhi kerinduan pada kakaknya. Akhirnya memutuskan untuk menyamar sebagai laki-laki dengan nama samaran Juragan Budiman. Ia berlayar menggunakan kapal pasukan keluarga bernama Harimau Walam. Dalam perjalanannya, ia ditemani dayang-dayang setia yang juga ikut menyamar. Kisah ini syarat dengan nuansa petualangan, persaudaraan, kesetiaan, dan tekad untuk perempuan yang berani menembus batas demi menemukan kembali saudaranya. Analisis buku ini bukan hanya sekedar kisah petualangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya Nusantara. Nilai persaudaraan sangat kental, terlihat dari tekad Siti Jauharmanikam yang rela meninggalkan kenyamanan istana demi mencari kakaknya. Selain itu, cerita ini juga memperlihatkan keberanian perempuan dalam mengambil peran besar di tengah situasi sulit, sesuatu yang jarang ditonjolkan dalam kisah klasik. Dari sisi bahasa, penyaduran dilakukan dengan sederhana dan mudah dipahami pembaca modern, namun tetap terasa keindahan syair lama yang menjadikan akar cerita. Struktur cerita yang bersambung membuat pembaca penasaran dan ingin tahu kelanjutan kisahnya. Oh ya, buku ini juga punya kelebihan loh, yaitu yang pertama, mengangkat naskah kuno agar lebih mudah diakses masyarakat. Yang kedua, menyajikan kisah petualangan dengan pesan moral kuat tentang persaudaraan, keberanian, dan pengorbanan. Yang ketiga, bahasa sederhana sehingga dapat dibaca oleh generasi muda. Tapi juga ada kelemahannya nih buku ini, yaitu cerita ini belum sepenuhnya selesai karena naskah aslinya memang terbagi dalam 2 jilid. Akibatnya pembaca mungkin merasa menggantung ketika sampai di akhir buku. Refleksi membaca buku Penyamaran Seorang Putri mengingatkan kita bahwa warisan budaya bangsa bukan hanya berupa bangunan, tetapi juga naskah-naskah lama yang menyimpan kearifan lokal. Dengan membaca saduran seperti ini, kita bisa belajar tentang nilai kehidupan hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya keluarga, keberanian menghadapi tantangan, serta kesetiaan pada janji. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan Penyamaran Seorang Putri adalah bacaan menarik yang layak untuk diapresiasi. Buku ini cocok untuk siapa saja yang menyukai kisah klasik, sejarah maupun nilai-nilai budaya Nusantara. Meski belum tuntas, kisahnya mampu memikat dan mengajarkan kita tentang makna persaudaraan, keberanian seorang putri. Itulah review buku Penyamaran Seorang Putri. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita lebih peduli pada naskah-naskah lama peninggalan leluhur kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.